Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam, Sangatta, Kutai Timur, Suada 91,1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat Suada, untuk kali ini Bang Dada akan sharing dengan sahabat semua tentang jangan terlalu menyiksa diri. Kita juga harus sadar bahwa mengikhlaskan adalah proses trial dan error. Pada satu waktu kita seakan benar-benar telah mengikhlaskan, tapi pada waktu yang lainnya kita malah semakin mengingatnya lagi. Semuanya berkaitan erat dengan tingkat keimanan. Siapapun yang lalai mengingat Allah, pasti ia akan tersibukkan dengan mengingat selain Allah. Iman juga memiliki periode naik dan turun, sahabat. Tapi hal ini jangan malah menjadikan kita pasrah dan menyerah. Justru hal inilah yang harusnya menjadikan kita lebih waspada, sebab lemahnya iman adalah salah satu pembuka bagi jalan-jalan kenangan itu masuk kembali, sehingga membuat dada sesak dan pikiran berkecamuk. Berusahalah untuk terus bertahan sesulit apapun itu. Ya, jadi sahabat Suada, ini masih tentang bagaimana proses berpisah yang pernah Bang Dada sharing dengan sahabat semua ya. Jadi dengan keimanan insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kenangan-kenangan yang takutnya akan malah membuat kita semakin terpuruk ya. Ketika diri mulai lalai kembali, jangan langsung menghakimi diri, tapi berusahalah untuk lebih mendekat pada Allah lagi. Allah menyukai orang-orang yang mau untuk terus bertaubat dan mensucikan diri. Kalau bukan karena hidayah Allah, tak akan mampu kita bertahan sejauh ini, sahabatku. Jadi semua apapun yang kita rasakan saat ini, yang mana kita merasa kuat dengan proses yang luar biasa kita lalui tadi ya sahabat Suada. Bagi Anda yang berpisah dengan pasangan halal Anda, Masya Allah luar biasa. Tetapi sampai saat ini Anda masih menjadi orang yang kuat. Bagi wanita misalnya menjadi single parent yang luar biasa untuk anak-anaknya, itu semua karena Allah yang menguatkan, bukan karena kehebatan kita. Tidak ada cara yang baku dalam mengikhlaskan. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha sadar sepenuhnya. Apabila memang Allah mentakdirkan perpisahan, maka tentu dengan rahmatnya juga Allah sedang menghendaki pertemuan yang lebih baik dan lebih layak. Nah ini ya sahabat Suada yang perlu disadari oleh banyak orang, banyak kita manusia, bahwa ketika Allah memberikan kita ujian, apapun itu termasuk perpisahan misalnya ya, meskipun kita tidak mengharapkan tentunya ya, tetapi insya Allah Allah akan menyiapkan pertemuan yang lebih baik, yang insya Allah dapat memberikan efek kedekatan kita lebih baik lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus diyakini. Tidak perlu menyesali apa yang telah terjadi sahabat Suada. Jika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, yakinlah pada saatnya nanti Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Jikapun ada luka, kelak waktu pasti menyembuhkan segalanya. Tak perlu bersedih. La tahzan, jangan bersedih sahabatku. Jadi ketika tadi memang semuanya tergantung niat ya sahabat Suada. Maka ketika sharing Bang Darda sebelumnya, jika memang perpisahan itu semakin mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa tidak? Nah jadi ketika perpisahan itu didasari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berbagai proses yang dilalui dan masalah yang ditemui, maka insya Allah seyakin-yakinnya pada waktunya nanti Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik.
Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti kepadamu dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Masya Allah. Tidak ada yang pantas menggantikan keimanan. Tidak itu perasaan, tidak itu cinta, tidak pula kerinduan pada seseorang. Iman mengakar sedang rasa akan pudar. Masya Allah. Jadi benar sahabat saudara, cinta yang pertama kali itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Jadi sahabatku, tidak ada hal-hal yang kita lalui terjadi dengan sia-sia gegara rasa kita kepada manusia yang bisa saja pudar, bisa saja hilang, yang akhirnya menyampingkan kita, menyampingkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan lakukan itu. Maka insya Allah ketika Anda baru mau mencari pasangan halalnya, maka betul-betul niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita memang berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita belajar dengan sebaik-baiknya ingin mencari pasangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya dibenerin, ibadah ya. Dan ketika sahabat swada memang orang-orang yang sedang dalam proses berumah tangga, yang sebelumnya mungkin belum tahu yang seperti ini ya, dilalui dengan proses pacaran misalnya, maka insya Allah pertobatan itu Allah sukai. Kita berusaha sebaik mungkin, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin memperbaiki, bahwa membangun rumah tangga, membangun bidu rumah tangga didasari karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik, Allah akan mengawetkan pernikahan tersebut. Jangan biarkan kenangan menahan langkahmu. Hidup harus terus berjalan dengan keyakinan bahwa Allah sedang siapkan skenario terbaik untukmu, untuk kebahagiaanmu. Nah, maka apapun yang sahabat swada rasakan saat ini, apapun kondisi kejadian yang telah dilalui, maka jangan pernah menyesal. Ikhlaskan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin Allah akan memberikan gantinya yang lebih baik lagi, insya Allah. Baik sahabat saudara, demikian sharing Bang Darda kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.